Imam untuk Anissa bab 7. Anissa bingung mengapa Imam berubah. Padahal tadi pagi pria itu masih terlihat ramah padanya. Mungkin beliau lelah, batin Anissa. Ia menutup pintu kemudian kembali ke dapur. Seperti sebelumnya, Anissa menyiapkan makanan untuk Imam. Namun kali ini ia tidak berani bertanya apapun pada dosennya itu. Semoga beliau langsung makan deh, biar lauknya nggak dingin lagi, gumam Anissa sambil menata makanan di meja makan. Kala itu Lucy sudah makan, sehingga Anissa hanya menyiapkan makanan untuk dosennya tersebut. Setelah menyiapkan makanan, gadis itu membereskan dapur. Kemudian ia duduk di sana sambil menunggu Imam makan. Beberapa kali Anissa menoleh, Imam tak kunjung keluar kamar. Duh, udah mau maghrib. Aku sholat dulu deh, gumam Anissa. Akhirnya ia pun sholat di kamarnya. Tak lupa ia pun berzikir dan bertadarus, memohon agar papahnya segera dibebaskan. Selesai sholat, Anissa kembali keluar. Ia melihat Imam baru masuk ke kamarnya. Apa beliau udah makan? Gumam Anissa. Ia pun mengecek makanan yang tadi ia hidangkan. Ternyata tak disentuh sama sekali. Oh, mungkin Pak Imam baru pulang dari masjid. Ya udah aku ganti nasinya pakai yang anget deh. Siapa tahu sebentar lagi beliau mau makan, gumam Anissa. Setelah mengganti nasi yang ada di meja makan, Anissa kembali menunggu Imam di dapur. Ia standby karena khawatir Imam membutuhkan sesuatu. Akan tetapi, sampai nasi itu dingin kembali, Imam masih tak kunjung makan. Bahkan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ya udah deh, mungkin beliau udah makan di luar, ucap Anissa. Akhirnya ia membereskan meja makan dan pergi ke kamarnya. Ia sangat bingung dengan sikap Imam yang berubah-ubah. Awalnya ia senang karena sejak kemarin Imam begitu hangat padanya. Namun kali ini jauh lebih dingin dari sebelumnya. Apa aku bikin kesalahan? Sampai Pak Imam marah begitu ya? Gumam Anissa dalam hati. Ia masih penasaran apa sebenarnya yang membuat Imam jadi seperti itu. Saat sedang berada di kamar, Anissa teringat akan uang yang diberikan oleh Yusuf. Ia pun mengambil dan menghitung uang tersebut. Wah, uangnya lumayan banyak. Kenapa Mas Yusuf baik sekali sama aku? Gumam Anissa. Ia terharu karena masih ada orang baik yang mau membantunya. Saat Anissa sedang serius menghitung uang, Imam tak sengaja melintas di depan kamarnya. Ia hendak pergi ke tempat mencuci pakaian untuk menaruh pakaian kotor miliknya. Awalnya ia melintas begitu saja. Namun saat menyadari sesuatu, Imam kembali mundur untuk memastikan. Alisnya mengerut karena melihat gadis itu sedang memegang uang dengan jumlah yang cukup banyak. Hal itu pun membuat Imam semakin yakin bahwa tadi Anissa dan pria yang ditemuinya di hotel telah melakukan sesuatu. Gadis itu tidak sadar ada Imam di belakangnya. Imam pun tak ingin bertanya mengenai uang tersebut, sebab ia anggap itu merupakan privasi. Namun ia sangat kecewa karena Anissa salah mengambil langkah. Ternyata sama aja. Aku pikir dia beda, gumam Imam kesal. Ia melempar pakaiannya ke keranjang pakaian kotor kemudian berlalu begitu saja. Padahal seandainya apa yang Imam pikirkan memang benar, hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun entah mengapa ia seperti pria yang telah dikhianati oleh kekasihnya. Keesokan harinya, Imam hendak berangkat ke kampus seperti biasa. Saat keluar kamar, ia melihat ibunya sedang makan dengan Anissa. Mam, sini sarapan dulu, ajak Lucy. Ia tidak sadar bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja. Imam melirik ke arah Anissa. Aku makan di kampus saja, Bu, ucapnya. Ia berpamitan pada ibunya kemudian pergi begitu saja. Apa karena ada aku di sini, jadi beliau nggak mau sarapan? Tapi bukankah kemarin beliau yang memintaku untuk makan bersama? Batin gadis itu. Ya udah, kita makan berdua aja ya, Nis. Dia emang suka gitu, ucap Lucy. Ia jadi tidak enak hati pada Anissa karena sikap Imam barusan. Iya, Bu, jawab Anissa sambil tersenyum getir. Hari ini Anissa tidak pergi ke kampus, sebab memang sedang tidak ada jadwal.
Namun ia izin keluar sebentar di sore hari pada Lucy. Lucy pun mengizinkan. Selama pekerjaan Anissa beres, ia tidak masalah meski gadis itu hendak keluar. Sore hari saat Anissa baru keluar pagar, Imam muncul dari arah berlawanan. Mau kemana dia? Gumam Imam. Ia yang penasaran itu bergegas pulang ke rumahnya dan segera mengambil motor untuk mengejar Anissa. Apa dia mau ke hotel lagi? Gumam Imam. Beruntung gadis itu jalan kaki, sehingga Imam bisa mengejarnya. Anissa yang pikirannya sedang kalut itu tak sadar bahwa ia sedang dibuntuti. Gadis itu terus berjalan menuju ke suatu tempat. Kenapa dia nggak naik ojek? Gumam Imam. Ia kesal karena Anissa berjalan cukup jauh. Sebenarnya hal yang membuat Imam kesal adalah dirinya tidak tega melihat Anissa seperti itu. Namun Imam tetap bertahan dan tidak ingin menawarkan tumpangan. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah sekolah menengah pertama. Mau apa dia ke sini? Gumam Imam. Tak lama kemudian ia melihat Anissa bertemu dengan seorang pria muda. Ia lupa bahwa gadis itu memiliki adik. Oh iya, apa itu adiknya? Gumam Imam. Ia baru saja ingat saat melihat Fatih mencium tangan Anissa. Imam memarkir motornya di suatu tempat, kemudian membuntuti mereka hingga ke sebuah taman. Gimana kondisi kamu? Tanya Anissa pada adiknya. Dari tempat yang tidak terlalu jauh itu, Imam masih dapat mendengar percakapan mereka. Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak sendiri gimana? Majikan barunya baik kan? Tanya Fatih. Alhamdulillah, kamu sekolah yang benar ya. Jangan sampai papa kecewa. Beliau juga berpesan supaya kita harus selalu ingat nasihatnya. Jangan pernah tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Nasihat Hanisa untuk adiknya. Iya mbak, aku akan selalu ingat itu. Tapi sebenarnya aku tidak enak jika terus menumpang di rumah bibi. Ucap Fatih jujur. Maaf ya dek, mbak belum bisa ngajak kamu. Tapi mbak janji, nanti kalau udah punya uang, kita cari kosan buat kamu ya. Ucap Anissa sambil mengusap kepala Fatih. Iya mbak, maaf ya kalau aku membebani mbak, jawab Fatih. Enggak kok, mbak gak merasa terbebani. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tapi mbak mohon, kamu belajar yang benar ya, pinta Anissa. Saud Fatih sambil mengangguk. Oh iya, ini ada sedikit uang, kami bisa pegang untuk uang jajan dan beli keperluan sekolah. Ucap Anissa sambil memberikan sejumlah uang pada adiknya. Hati Imam perih melihat hal itu. Satu sisi ia kecewa karena pikir gadis itu menjual dirinya. Namun di sisi lain ia terharu karena apa yang Anissa lakukan adalah demi adiknya. Ini uang dari mana mbak? Tanya Fatih. Ini uang hasil kerja mbak. Alhamdulillah majikan mbak baik, jadi beliau masih ngasih gaji di awal. Jawab Anissa. Ia terpaksa berbohong karena tidak ingin menceritakan tentang Yusuf pada Fatih. Gadis itu hanya tidak ingin adiknya terlalu berharap. Ia takut Fatih kecewa jika ternyata Yusuf gagal menyelamatkan papahnya dari jerat kasus tersebut. Alhamdulillah. Tapi mbak sendiri punya pegangan nggak? Gimana dengan biaya kuliah mbak? Tanya Fatih. Udah, kamu jangan khawatir. Biaya kuliah mbak aman kok. Saud Anissa. Padahal saat ini ia sedang pusing karena bingung harus membayar biaya skripsi dan wisuda dari mana. Sebab kemarin siang saat dirinya berada di kampus, ia mendapat surat edaran mengenai rincian biaya skripsi dan wisuda. Kuliah di kampus elit tentu membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk hal itu. Ya udah, kalau begitu mbak pulang dulu ya. Gak enak kalau kelamaan di luar. Ucap Anissa pamit pada Fatih. Iya, hati-hati mbak, sahut Fatih. Mereka pun berpisah. Anissa kembali pulang ke rumah Imam. Ia masih berjalan kaki karena lokasi sekolah Fatih tidak terlalu jauh dari rumah Imam baginya. Jaraknya sekitar 2 kilometer. Saat Anissa sedang berjalan, Imam muncul dari belakang dan mendekat ke arah Anissa. Kamu mau kemana? Tanyanya sambil menepikan motornya. Anissa terkejut karena ada orang yang menyapanya. Namun ketika menyadari bahwa orang itu adalah Imam, ia bingung karena lagi-lagi sikapnya berubah. Bapak, ini mau pulang? Jawab Anissa. Ia kikuk karena bingung.
Sikap Imam yang sempat mengabaikannya itu membuat Anissa menjadi canggung. Kalau mau ke rumah, bareng aja. Saya juga mau pulang, ajak Imam. Gak usah pak, saya jalan aja, sahut Anissa, berusaha menolak. Ia tidak nyaman jika harus dibonceng oleh Imam. Kalau kamu jalan, nanti sampai rumahnya lama. Ini kan masih jauh. Terus siapa yang menyiapkan makanan untuk saya nanti? Tanya Imam. Ia sengaja mengatakan hal itu agar Anissa mau ikut dengannya. Oh iya, ya udah kalau begitu, jawab Anissa. Akhirnya ia naik ke motor Imam. Anissa duduk miring dan berpegangan pada bagian belakang motor. Kamu dari mana? Tanya Imam saat sudah melanjutkan kendaraannya. Habis ketemu sama adik, Pak. Jawab Anissa jujur. Adik kamu tinggal di mana? Tanya Imam lagi. Di rumah bibi yang dulu kerja di rumah saya, sahut Anissa. Ia lupa bahwa Imam pernah menemui bibinya. Kenapa nggak kamu ajak tinggal di rumah saya aja? Ternyata Imam sengaja bertanya soal adik Anissa untuk hal itu. Enggak pak, nggak enak, saya kan kerja di sana. Masa udah numpang mau ngajak adik juga? Jawab Anissa. Nggak apa-apa Nis, ibu juga pasti senang karena rumahnya jadi ramai. Daripada adikmu numpang di rumah orang, di rumah saya kan dia bisa tidur sama kamu, jelas Imam. Terima kasih pak, tapi saya nggak mau terlalu banyak berhutang budi sama keluarga bapak. Masalah Fatih biar saya yang ngurus, jawab Anissa. Sikap Imam yang sempat dingin padanya membuat Anissa merasa harus menjaga jarak. Ia tak ingin sakit hati karena diabaikan lagi oleh pria itu. Ya sudah kalau memang itu yang kamu mau, ucap Imam. Ia tidak ingin memaksa Anissa. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah Imam. Anissa pun turun dari motor dosennya itu. Terima kasih atas tumpangannya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap Anissa kemudian ia langsung berlalu. Dia kenapa sih? Gumam Imam pelan. Ia tak sadar bahwa sikapnya lah yang membuat Anissa menjaga jarak seperti itu. Akhirnya Imam pun masuk ke rumah. Kamu dari mana, Mam? Kok tadi pulang langsung pergi lagi? Tanya Lucy. Anissa yang berada di ruang makan pun mendengarnya. Ia melirik sekaligus karena penasaran apa jawaban Imam. Tadi habis beli sesuatu, Bu. Jawab Imam salah tingkah. Beli apa? Kamu gak bawa apa-apa? Tanya Lucy lagi. Ia tidak paham bahwa pertanyaan itu justru menjatuhkan harga diri anaknya. Itu habis beli pulsa. Pulsa aku habis. Jawab Imam asal. Alah, tumben. Biasanya kamu ngisi pakai e-wallet. Ucap Lucy. Lagi pengen cari angin aja, Bu. Jadi sekalian keluar. Saat Imam sambil mengajak ibunya masuk. Ia sedikit lega karena Anissa sudah tidak ada di sana. Imam tidak sadar bahwa gadis itu telah mendengarnya. Aneh banget. Kayak orang gaptek aja beli pulsa harus keluar rumah. Dia kan pasti punya banyak e-wallet. Batin Anissa. Yang sudah terbiasa menggunakan e-wallet itu merasa sikap Imam sangat aneh. Namun Anissa tidak berani berpikir macam-macam. Berbeda dengan kemarin, hari ini Imam makan masakan Anissa. Setibanya di rumah, ia masuk ke kamar untuk mandi, kemudian langsung pergi ke ruang makan. Masak apa hari ini, Nis? Tanya Imam basa-basi. Ia merasa bersalah karena kemarin telah mengabaikan Anissa. Ia pikir dirinya tidak pantas ikut campur masalah pribadi gadis itu. Apalagi setelah tahu bahwa Anissa memang membutuhkan uang untuk biaya dirinya dan adiknya. Sehingga Imam berusaha memaklumi apa yang Anissa lakukan di hotel kemarin. Cuma masak ayam goreng, sambal, dan sayur bayam, Pak. Jawab Anissa sambil menuangkan air di gelas Imam. Kamu sudah makan? Kalau belum, makan di sini aja. Tawar Imam. Ia seperti suami yang salah tingkah ketika istrinya sedang merajuk. Tidak, Pak. Terima kasih. Saat Anissa kemudian ia kembali ke dapur. Apa dia marah sama aku? Batin Imam. Namun kemudian ia melanjutkan makannya. Imam tak ingin terlalu mempertanyakan hal itu. Saat Imam sedang makan, Anissa pergi ke tempat mencuci. Ia memilih untuk setrika pakaian dan daripada menunggu Imam makan. Aku harus sadar diri. Di sini posisiku hanya seorang pembantu, jadi tidak boleh mengharapkan lebih.
batin Anissa. Ia berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan Imam. Saat Anissa sedang menyetrika pakaian, Imam mencarinya. Nis, panggil Imam sambil berjalan ke arah kamar Anissa. Iya pak, saut Anissa dari tempat mencuci. Nis, kamu tolong setrika kemeja saya yang putih ini ya. Besok mau saya pakai seminar, ucap Imam. Baik pak, jawab Anissa singkat. Padahal Imam sengaja hanya ingin mencari bahan pembicaraan dengan Anissa. Namun sayangnya Anissa hanya merespon singkat. Ya udah, kalau udah selesai tolong nanti langsung disimpan ke lemari saya, pinta Imam. Baik pak, jawab Anissa lagi. Akhirnya Imam pun pergi dari tempat itu. Anissa lagi ngapain, Mam? Tanya Lucy. Lagi setrika baju, Bu, sahut Imam. Kemudian ia duduk dengan Lucy di ruang tengah rumah tersebut. Saat mereka sedang berbincang, Anissa muncul untuk mengantarkan pakaian Imam. Permisi, Pak. Ini kemejanya mau disimpan di mana? Tanyanya. Sebenarnya ia ingat, tetapi Anissa sungkan jika langsung masuk ke kamar Imam begitu saja. Simpan di lemari aja. Digantung ya, pinta Imam. Oh iya, baik Pak, jawab Anissa. Kemudian ia menaruh kemeja itu sesuai arahan Imam. Saat Anissa keluar dari kamarnya, Imam pun memanggilnya. Nis, sini, panggil Imam. Iya Pak. Gadis itu langsung menghampiri Imam, kemudian ia berlutut di hadapannya sebagai sopan santun. Kamu tuh gak usah begitu, duduk aja sini, ucap Imam sambil menarik Anissa agar duduk di sofa. Maaf Pak, kalau saya duduk di sini gak sopan, jawab Anissa. Udah, jangan banyak protes. Oh iya, mana skripsi kamu? Saya mau lihat, tanya Imam. Anissa terkejut saat Imam menanyakan skripsinya. Itu belum selesai, Pak, jawabnya gugup. Gak masalah, saya cuma mau lihat bagaimana progresnya. Kalau ada yang kurang, biar saya yang bantu. Jadi kamu gak perlu repot bolak-balik revisi, jelas Imam. Ia ingin skripsi Anissa lancar sehingga biaya kuliahnya tidak membengkak. Tapi Pak, udah jangan banyak tapi-tapian. Nanti kamu antar ke ruangan kerja saya ya, pinta Imam.